Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik, Bu. Baiklah, marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat materi kita pada minggu lalu? Iya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana Arab pra-Islam atau Arab Jazirah Arab itu terdahulu sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini membahas tentang Arab setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW atau datangnya Islam di permukaan Jazirah Arab, yang dimana Islam, kebudayaan Islam itu sedikit demi sedikit mempengaruhi masyarakat pada masa itu, yang dimana pada masa itu banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan seperti perbunuhan, pelecehan, perzinaan, mabuk-mabukan, perjudian, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW ketika lahir itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membingungkan masyarakat Arab pada masa itu, yang dimana ditandai dengan cahaya yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu bergembira dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW, walaupun ketika beliau berdakwah beliau dimusuhi oleh mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya, dan pada beliau masih kecil, sebelum beliau lahir, ayah beliau sudah meninggal terlebih dahulu. Beliau dirawat oleh ibunya cuman sebentar, dan setelah beberapa tahun itu ibunya meninggal dan pengasuhan dialihkan kepada kakek beliau, dan kakek beliau juga mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, dan juga beliau juga memberi nama kepada Nabi Muhammad SAW, nama Muhammad. Dan pada itu kaum Quraisy, kafir Quraisy itu sangat bingung dengan kakek beliau kenapa memberi nama Muhammad, karena pada masa itu tidak ada yang bernama seperti Nabi Muhammad SAW ataupun seperti berhala-berhala dan lain sebagainya. Dan juga ketika pengasuhan di kakek beliau penuh dengan kasih sayang, karena Abdul Muthalib itu adalah salah satu tokoh pada masa itu. Dan juga ketika beliau lagi kecil, kakek beliau meninggal dunia dan pengasuhan itu diserahkan kepada paman beliau, yaitu Abu Talib. Abu Talib mengasuh beliau dengan penuh kasih sayang, walaupun beda pemahaman dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi beliau juga melindungi dakwahnya Rasulullah pada periode di Mekah ini. Oke, terkait itu mungkin penjelasan ibu sedikit terkait dari Arab setelah kedatangannya Islam ataupun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya kepada anak-anak bisa untuk menyiapkan materi, dan nanti kita akan sesi tanya jawab. Oke, nanti akan ada yang memberi soal dan juga akan ada yang menjawab soal. Oke, ibu mulai dari sekarang untuk mencari materi-materinya. Silahkan. Untuk kalian untuk mencari materi sudah berakhir waktunya. Selanjutnya ibu akan memberikan 2 kartu indeks, yang dimana kalian akan mencocokkan dari kartu tersebut. Oke, saya kasihkan ini untuk Rizky Amalia, dan ini untuk saya Tuljana. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita bisa diskusi ya. Oke, selanjutnya kalian kan sudah ibu bagikan kartu indeks yang telah ibu bagikan tadi. Pada saat itu Jana dapat kartu indeks apa, nak? Saya dapat soal, Bu. Soal yang saya buat itu terkait dari pertanyaannya adalah jelaskan mengenai dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah.
Jawaban dari soal Sayyidatul Jannah yaitu Rasulullah SAW pada periode Mekah mempunyai tujuan agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliahannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah secara sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqunal awwalun atau pemeluk Islam generasi pertama, yang terdiri dari Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terang. Mungkin itu saja jawaban dari saya yang berkaitan dengan soal Sayyidatul Jannah. Selanjutnya kan itu ada di bagian di bagian bawah itu ada pertanyaan lagi, dan juga di bagian bawah dari soal tadi ada lagi lembar jawaban. Oke, bisa silahkan untuk Rizky Amalia untuk bertanya kepada Sayyidatul Jannah. Sayyidatul Jannah bisa menjawab dari pertanyaannya Rizky Amalia. Oke, silahkan Rizky Amalia untuk membaca soalnya. Soal yang saya dapatkan yaitu sebutkan rintangan-rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di Mekah. Oke, Sayyidatul Jannah bisa jelaskan dari jawaban dari Rizky Amalia. Oke, silakan. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizky Amalia yang dimana pertanyaannya tadi adalah sebutkan rintangan-rintangan yang dihadapi Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah. Berbagai rintangan dan halangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW saat berdakwah ialah seperti adanya ancaman, teror, upaya pembunuhan, serta penghinaan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, adanya pemboikotan terhadap umat Islam sehingga menyengsarakan umat Islam, masifnya provokasi dan fitnah terhadap umat Islam, banyaknya iming-iming yang sangat menggiurkan terhadap umat Islam seperti ditawari tahta, harta, dan wanita. Nabi Muhammad SAW mengalami tahun Amul Huzn, yaitu tahun duka cita, di mana orang-orang yang Rasulullah SAW seperti paman beliau Abu Talib dan istri beliau Khadijah meninggal dunia, dan juga tak jarang kaum muslimin itu disiksa oleh para kaum Quraisy yang dimana mereka akan tidak segan-segan untuk menyiksa bagi siapa saja yang memeluk agama Islam, yang dimana itu bisa merenggut dari kepercayaan leluhur dari kaum jahiliyah. Dan juga mereka tahu bahwasanya agama Islam itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka mengingkarinya, dan pada akhirnya Rasulullah SAW itu diboikot, dan juga kaum muslimin hampir beberapa tahun mereka hanya bisa makan dedaunan, kulit hewan dan lain sebagainya, yang sangat menyiksa kepada kaum muslimin, hingga pada akhirnya umat muslim memutuskan untuk hijrah ke Habsah, dan setelah ke Habsah mereka memutuskan untuk hijrah ke Madinah, yang mana mereka disebut dengan kaum muhajirin, berpergian dari Makkah ke Madinah. Dan juga berbagai rintangan yang dialami oleh Rasulullah tidak hanya dihadapi hanya Rasulullah saja, akan tetapi juga beserta para sahabat dan juga pengikut beliau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dari pertanyaan dari Rizky Amalia mengenai rintangan-rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Oke, itu tadi dari berakhir diskusi kita pada kali ini. Seru sekali ya diskusi kita pada kali ini.
Oke, mengenai materi kita pada hari ini, itu kita sudah mendapat menarik kesimpulan bahwasanya Arab itu setelah datangnya Islam kembali, kebudayaan Islam itu menghampiri sedikit demi sedikit untuk memangkas dari yang namanya kebudayaan-kebudayaan dari Arab jahiliyah, yang dimana pengaruh Islam sangat besar yang memberikan efek yang begitu besar, dan tersebarnya nama-nama Arab itu di seluruh dunia karena berkat agama Islam. Dan juga walaupun dakwah Rasulullah SAW banyak mendapatkan rintangan di Mekah, itu tidak menjadi hambatan untuk Rasulullah SAW untuk memberikan dakwah-dakwah Islam kepada umat Muslim di Jazirah Arab. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Anda semua yang telah berdiskusi pada kali ini. Ibu memohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.